Selanjutnya kita masuk ke dalam stoikiometri larutan. Ingat kembali di kelas 10 bahwa ada zat murni, ada campuran. Dan salah satu jenis campuran itu adalah larutan. Kalau kita sudah bicara larutan berarti akan ada dua zat. Yang pertama adalah zat terlarut dan satunya lagi adalah pelarut. Di sini zat terlarutnya adalah yang warna biru padatan ini. Pelarutnya adalah H2O yang tidak berwarna. Larutan mempunyai bahasa Inggris yaitu aqueous solution. Hati-hati, solution di sini itu bukan berarti solusi atau penyelesaian masalah. Bukan, solution di sini artinya adalah larutan. Kita ulang kembali lambang-lambang di dalam fase-fase kimia. Yang pertama adalah S. S itu adalah solid atau bahasa Indonesianya adalah padatan. G itu adalah gas. L itu adalah liquid atau cairan. L itu bukan larutan karena kita menggunakan bahasa Inggris di sini. L adalah liquid. Bahasa Indonesia dari liquid adalah cairan. Lalu kita punya aqueous, itu adalah larutan bahasa Indonesianya. Nah, apa perbedaan cairan dan larutan? Kalau kalian mempunyai H2O murni, itu namanya adalah cairan. Kalau kalian mempunyai alkohol murni, itu adalah cairan. Kalau larutan itu contohnya misalnya air ditambah dengan garam NaCl. Berarti kalian punya larutan garam. Bicara tentang larutan atau stoikiometri larutan, ada istilah yang dinamakan dengan konsentrasi. Bahasa Inggrisnya adalah concentration. Konsentrasi di sini bukan berarti kalian memfokuskan pikiran untuk berpikir. Konsentrasi, berbeda. Di sini concentration itu konsentrat. Jadi konsentrasi di sini itu adalah banyaknya zat terlarut di dalam larutan. Konsentrasi sendiri ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah molaritas. Yang kedua ada yang namanya molalitas. Yang ketiga ada yang namanya normalitas. Lalu ada W per W dan V per V yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. W per W itu adalah berat per berat atau weight per weight, sementara V per V adalah volume per volume. Selanjutnya ada yang dinamakan ppm atau BPG. ppm itu adalah part per million, yang bahasa Indonesia adalah bagian per juta. Lalu ada juga istilah gram per liter larutan. Nah, ada banyak sekali istilah, tetapi yang akan kita gunakan dan yang paling penting di sini itu adalah molaritas. Kita hanya akan membahas satu jenis konsentrasi, yaitu molaritas. Pengertian molaritas adalah mol dalam setiap liter larutan. Volume larutan itu adalah volume pelarut ditambah dengan volume zat terlarut. Hati-hati bahwa volume larutan tidak sama dengan volume pelarut. Dari pengertiannya, mol dalam setiap liter larutan berarti rumus dari molaritas itu adalah mol dibagi dengan liter larutan. Coba kita tes. Misalnya kita punya 5 gram glukosa dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Berarti di sini kita dapat volume larutan adalah 500 ml karena dalam air sampai volumenya 500 ml. Kasus yang kedua, 5 gram glukosa dilarutkan dalam 500 ml air. 500 ml adalah volume pelarut. Volume larutan adalah 500 ml ditambah dengan sejumlah kecil dari volume glukosa. Masalahnya volume padatan itu sangat kecil maka seringkali diabaikan. Namun berat padatan itu tidak boleh diabaikan. Kasus yang ketiga, 5 ml cuka dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, cuka di sini sudah dalam bentuk liquid ya, jadi dia punya volume. Jadi 500 ml adalah volume pelarut air. Volume larutan adalah 500 ml ditambah 5 ml. Sebagian besar pelarut itu adalah air karena air adalah pelarut universal. Dia bisa melarutkan hampir segala jenis zat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara konversinya. Ingat kembali tadi bahwa dalam stoikiometri bagian yang paling penting adalah mol, dan mol itu adalah jumlah, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Konversi yang paling penting yang pertama adalah mengubah dari mol menjadi massa. Mol dikali AR atau massa atom relatif, atau mol dikali MR atau massa molekul relatif, itu kita akan dapatkan massa. Mol dikali ini sama dengan massa. Mol dikali MR sama dengan massa. Cara membaca seperti itu. Konversi yang kedua yang sangat penting yaitu dari mol ke konsentrasi. Mol dibagi liter larutan itu kita dapat molaritas. Cara bacanya adalah mol dikali 1/liter larutan sama dengan molaritas. Nah, kalau kalian tidak suka dengan diagram ini karena kalian sudah seringkali diajarkan dengan cara segitiga, maka ini adalah segitiganya. Massa, mol, AR, MR. Dan ini juga adalah segitiganya. Mol, molaritas, volume. Nah, hati-hati di sini molnya berada di bawah,
sementara di sini molnya berada di atas. Ya, kalau bagi kalian yang suka hafal, silahkan menghafal ini. Kalau Sir sendiri sih sebenarnya tidak suka ya. Mol di sini ada di tengah-tengah, jadi bagian paling penting adalah mol di sini. Mol adalah massa per mr, mol adalah M kali V. Dimensi yang akan kita gunakan atau satuan yang akan kita gunakan dalam perhitungan stoichiometry adalah gram untuk massa, mol, dan volumenya adalah liter. Tapi seringkali kita juga akan menggunakan dimensi yaitu miligram, milimol, dan mililiter. Dengan mili di sini itu adalah 10 pangkat minus 3. 80% soal stoichiometri larutan itu lebih efektif dihitung dalam miligram, milimol, dan mililiter. Kita masuk ke contoh soal. Jika misalnya saya mempunyai 234 gram natrium klorida dilarutkan dalam 2000 ml air, maka berapakah nilai konsentrasi larutan natrium klorida tersebut? Diketahui Mr natrium klorida adalah 58,5 gram per mol. Molaritas rumusnya adalah mol per liter larutan. Nah, ingat kembali tadi bahwa volume padatan itu seringkali diabaikan. Jadi pertama kali kita cari molnya, mol adalah massa dibagi Mr, 234 gram kita bagi dengan 58,5 gram per mol Mr-nya. Lalu kita bagi dengan volume, di sini 2000 ml berarti 2 liter. Maka kita akan dapat molaritasnya adalah 2M atau 2 mol per liter. Oke, sampai di sini dulu materi untuk video kali ini. Bye-bye.